zaman keemasan Islam yang kurang lebih sekitar 1400 tahun Islam telah memimpin dunia, ini harus kita angkat kembali supaya anak cucu kita ini dan generasi muda saat ini tahu bahwasannya umat Islam itu bukanlah umat yang layak untuk ditindas. Umat Islam bukanlah umat yang layak untuk dipermalukan. Umat Islam bukanlah umat yang layak untuk diolok-olok. Bahwa kita selama 1400 tahun itu membuktikan, sejarah membuktikan bahwasanya umat Islam menjadi pemimpin. Ini yang ingin saya sampaikan ke para sahabat sekalian. Berdirinya negara Ottoman tidak terlepas dari seorang ulama yang bernama Sheikh Edebali. Sheikh Edebali lahir pada tahun 1206 Masehi di Inak, Turki. Ia merupakan ulama dari aliran tarekat Vefaiyeh atau Wafaiyah yang merupakan cabang dari tarekat Syadziliyah. Adalah guru dari Ertugrul Ghazi dan anaknya Osman Ghazi. Jadi beliau ini hidup di zamannya Ertugrul Ghazi dan Osman Ghazi. Selain sebagai gurunya, beliau juga merupakan mertua dari Osman Ghazi, karena Osman Ghazi menikah dengan anaknya Syekh Edebali yang bernama Bala Hatun. Di atas insya Allah kita akan lihat makam beliau berdua, makam Syekh Edebali dan istrinya, dan juga makam dari Bala Hatun. Bala Hatun adalah ibu dari Orhan Ghazi. Ini di depan kita juga ada Masjid Orhan Ghazi, putra dari Osman Ghazi. Masjid ini didirikan pada tahun 1332 oleh beliau. Bursa, kota Bursa itu dikuasai oleh Orhan itu pada tahun 1326. Setelah Bursa dikuasai, beliau membangun masjid ini, dan ketika ibundanya wafat dan kakeknya wafat, beliau buatkan makam di tempat di mana dulunya Syekh Edebali mengajar. Jadi dulu ini merupakan padepokan kayak semacam pondok pesantren lah ya. Syekh Edebali ini sufi sekalian darwish ya. Jadi kalau kita dalam mindset kita yang namanya sufi itu lebih kita kenal orangnya suka berdiam diri, suka baca buku, dan tidak suka kehidupan luar ya, lebih banyak beribadah tanpa mengikuti perkembangan politik dan jihad dan lain-lain. Kalau kita lihat Syekh Edebali, beliau berbeda. Waalaikumsalam. Karena Syekh Edebali ini bukan hanya sufi yang gemar beribadah, membaca Al-Quran, membaca buku saja, tidak hanya sekedar mengajar di pesantrennya atau di padepokannya, tapi beliau juga menjadi inspirator dan penaung dari semua kebijakan dan keputusan dari Ertugrul Ghazi dan Osman Ghazi ketika merintis Kesultanan Ottoman di masa-masa awal. Ia juga dikenal dengan nama Bali Sheikh. Ia mendalami fiqh Hanafi dan sempat menuntut ilmu di Damaskus sebelum kembali ke Anatolia dan membuka zawiyah di Belecik. Beliau memainkan peran penting dalam mengembangkan bentuk dan kebijakan negara Ottoman yang sedang tumbuh di Saud. Ia merupakan keturunan suku Banu Tamim dan keluarga Al-Khater, sehingga sangat dihormati dalam kalangan ulama dunia Muslim pada masa itu. Suatu ketika dalam kunjungannya ke Dargah atau tempat suci Syekh Edebali, Osman Ghazi melihat Rabia Bala Hatun, putri Syekh Edebali, dan jatuh cinta padanya.
Bisa jadi itu menjadi alasan lain untuk kunjungannya ke Dargah Edebali. Osman Ghazi juga mengakui cintanya pada Rabia Balahatun kepada Syekh Edebali, tetapi dia tidak setuju untuk Osman menikahi putrinya karena status sosialnya yang jauh. Kemudian, ketika berada di Dargah Syekh Edebali, Osman pergi tidur setelah membaca Al-Quran selama 6 jam terus-menerus. Pada malam itu, Osman bermimpi. Dia melihat bulan muncul dari dada pria suci itu dan mulai terbenam di dadanya sendiri. Sebuah pohon kemudian tumbuh dari pusarnya dan bayangannya melingkungi dunia. Di bawah bayangannya ada gunung-gunung dan aliran-aliran sungai mengalir keluar dari kaki setiap gunung. Beberapa orang minum dari air yang mengalir ini, yang lain menyirami kebun, sementara yang lain menyebabkan air mancur mengalir. Ketika Osman terbangun, dia menceritakan kisah itu kepada orang suci. Lalu dia berkata, "Osman, putraku, selamat, karena Allah telah memberikan kekaisaran kepadamu dan keturunanmu, dan putriku Malhun akan menjadi istrimu." Setelah kejadian ini, Syekh Edebali setuju untuk menikahi putrinya Rabia Balahatun dengan Osman Ghazi. Pernikahan mereka terjadi pada 1289 Masehi. Itu yang dibilang oleh orang-orang Turki sebagai mimpi Osman. Jadi memang orang-orang Turki ini sudah tertanam dalam dirinya bahwasanya mereka itu ingin menjadi pembebas Konstantinopel, ingin merealisasikan janji Rasulullah bahwasannya Konstantinopel akan dibebaskan oleh sebaik-baiknya panglima dan sebaik-baiknya pasukan. Nah, ini terus mereka tanamkan dalam diri anak cucu mereka, terus diceritakan dan terus ditanamkan supaya mereka ini merealisasikannya. Kalaupun bukan bapak ibunya, mungkin anaknya, cucunya, dan cicitnya, dan kedua. Sampai akhirnya 825 tahun setelah Rasulullah wafat, hal itu baru bisa direalisasikan oleh Sultan Mehmed II atau Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, di sini awal mula perintisan Belik Osmanlı itu di sini. Sebelum ke Bursa itu di sini. Jadi markasnya suku Kayi dulu itu di Soud yang tadi kita datang dan di Bilecik sini. Mimpi Osman itu tampaknya memberikan gambaran lain yang lebih bersifat simbolik. Pohon besar itu sebenarnya merupakan hasil pernikahan, atau dengan kata lain merupakan hubungan baik dan kerjasama antara umara, pemimpin, dan ulama. Dalam hal ini antara Osman Ghazi dan Syekh Edebali, dan diikuti oleh generasi setelahnya. Negara Ottoman dan kiprah peradabannya yang besar dan berumur panjang itu adalah representasi dari pernikahan ulama dan umara, juga pernikahan antara tasawuf dan kemiliteran. Kejujuran dan kesungguhan kerjasama itu mungkin masih dapat kita lihat perwujudannya yang sederhana pada sebuah marmer putih di sebuah tempat di Saud, pusat pemerintahan Osman yang awal sekali. Pada marmer putih itu terpahat nasihat Syekh Edebali kepada Osman Ghazi, sebuah nasihat tentang kelapangan dada serta tanggung jawab yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin. Syekh Edebali wafat pada usia 120 tahun pada tahun 1326 Masehi. Dia dimakamkan di Bilecik, Turki.
Wahai anakku, sekarang engkau adalah raja. Mulai sekarang, kemarahan bagi kami, bagimu ketenangan, bagi kami tersinggung, bagimu menghibur, bagi kami menuduh, bagimu bersabar, bagi kami ketidakberdayaan dan kesalahan, bagimu kelapangan dada, bagi kami pertengkaran, bagimu keadilan, bagi kami iri hati, desas-desus, mengumpat, bagimu pengampunan. Wahai anakku, mulai sekarang, bagi kami adalah memecah, bagimu menyatukan, bagi kami kemalasan, bagimu peringatan dan dorongan. Wahai anakku, bersabarlah, tak akan mekar bunga sebelum waktunya. Jangan pernah lupa ini, biarkan manusia berkembang dan negara juga akan berkembang. Wahai anakku, bebanmu berat, tugasmu sukar, kekuatanmu tergantung di atas sehelai rambut. Semoga Allah menjadi penolongmu. Jadilah bagian dari mentadaburi sejarah Islam di tanah Turki dalam Tour The Golden Age of Ottoman.